Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kami akan membahas lagi tentang penghinaan Ibn Taimiyah selaku gembong Wahabi terhadap Ali bin Abi Thalib. Hal ini sudah menjadi visi dan misi yang utama bagi mereka. Mereka selalu mendiskreditkan keutamaan-keutamaan Ahlul Bait Nabi dengan tujuan agar umat jauh dari mengenal segala sesuatu tentang mereka. Salah satu cara yang dipelopori oleh Mahaguru Wahabi ini adalah menolak atau menganggap hadis-hadis tentang keutamaan Ahlul Bait adalah hadis dhaif atau bahkan karangan, seperti yang akan kami lampirkan di dalam video ini. Namun sebelumnya kami ingin pemirsa menyimak terlebih dahulu sebuah riwayat dari kitab Ahlus Sunnah yang hakiki berikut ini. Dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8 yang diterbitkan oleh Maktabah As-Salafiyah, halaman 376. Ibn Hajar berkata, yang aneh adalah apa yang diriwayatkan oleh At-Tabari dengan sanad yang hasan. Kami tegaskan, dengan sanad yang hasan. Dari jalur periwayatan Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas yang berkata, ketika ayat ini turun, yaitu surat 13 ayat 7, Rasulullah meletakkan tangan beliau ke dadanya seraya bersabda, "Aku adalah pemberi peringatan." Lalu beliau sallallahu alaihi wa alihi memberi isyarat kepada Ali dan bersabda, "Sedangkan engkau adalah pemberi petunjuk." Kami tegaskan, sedangkan engkau wahai Ali adalah pemberi petunjuk. Denganmu orang-orang setelahku memperoleh petunjuk. Kita bisa melihat bahwa sanad dalam riwayat tersebut bernilai hasan. Sekarang mari kita simak pernyataan Ibn Taimiyah tentang gelar hadi atau pemberi petunjuk bagi Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, jilid 7, cetakan pertama tahun 1986, halaman 140. Ibn Taimiyah berkata, yang kelima, sabdanya, yaitu sabda Nabi, "Karenamu, wahai Ali, orang-orang yang diberi hidayah mendapatkan hidayah." Makna zahirnya adalah bahwa setiap umat Nabi Muhammad yang mendapat hidayah yang karenanya, yaitu Ali, dia mendapatkan hidayah. Redaksi ini adalah dusta yang nyata. Kami tegaskan, dusta yang nyata. Karena banyak orang beriman kepada Nabi dan mereka mendapat hidayah serta masuk surga dan mereka tidak mendengar sepatah kata pun dari Ali. Dan kebanyakan dari mereka yang beriman kepada Nabi dan mendapatkan hidayah dari beliau sallallahu alaihi wa alihi dan tidak mendapat hidayah dari Ali dalam hal apapun. Pernyataan Ibn Taimiyah ini merupakan logika yang menggelikan karena ada beberapa orang yang masuk Islam di zaman Nabi namun dia tidak pernah mendengar langsung ataupun bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Apakah mungkin kita katakan orang tersebut tidak mendapat petunjuk walaupun dia telah memeluk agama Islam? Atau apakah mungkin kita katakan Rasulullah bukanlah pemberi petunjuk karena orang tersebut mendapat hidayah namun tidak mendengar dari Nabi? Jika demikian logika konyol Ibn Taimiyah, kita dapat simpulkan semua muslimin di dunia yang tidak bertemu langsung dengan Nabi tidak mendapat hidayah, termasuk diri Ibn Taimiyah sendiri karena dia tidak bertemu Nabi. Yang harus digarisbawahi adalah kita semua meyakini bahwa hadis tersebut bukan berarti Ali berdiri sendiri dan memberi petunjuk, namun semua keutamaan itu bersumber dari diri agung Nabi karena tidak ada satupun orang yang mengaku muslim melainkan semua itu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Sebagaimana yang dijelaskan ayat berikut ini, Allah berfirman, "Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi." Sehingga julukan hadi tersebut untuk Ali bin Abi Thalib tidak menjadikannya lebih mulia dari Nabi atau menjadikan Nabi bukan pemberi petunjuk. Inilah pentingnya berpikir tidak hanya dengan akal namun juga menyertakan hati agar hasil yang keluar menjadi lurus dan damai, bukan kebencian dan kebodohan. Sekarang mari kita lihat sebab lainnya dari Ibn Taimiyah yang menolak bahwa kata hadi untuk Imam Ali dengan cara membawakan riwayat lain yang nantinya orang awam dapat mengetahui bahwa kedudukan hadi itu bukan hanya untuk Ali. Dalam kitab yang sama yang ditahqiq oleh Dr. Muhammad Rosyad Salim, jilid 7, halaman 142, Ibn Taimiyah berkata, yang ketujuh, bahwa mendapat hidayah melalui seseorang kadang terjadi dengan tanpa menugaskan dia kepada mereka
mereka. Sebagaimana seseorang mendapat petunjuk melalui orang alim dan sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang isinya, para sahabatku seperti bintang gemintang. Dengan siapapun dari mereka kalian mengikuti, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Sekarang mari kita simak nilai riwayat yang dibawakan oleh Ibn Taimiyah dengan tujuan menyanggah riwayat yang sanadnya hasan untuk Ali bin Abi Thalib. Pentahqiq berkata, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata mengenai hadis ini, yaitu hadis yang dibawakan oleh Ibn Taimiyah di dalam Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah wal Maudu'ah. Itu adalah hadis karangan. Kami tegaskan, itu adalah hadis karangan. Seharusnya jika ingin menyanggah suatu hadis, kita harus membawakan hadis yang bernilai lebih sahih, yang bertentangan dengannya. Namun Ibn Taimiyah malah membawakan hadis palsu untuk menyanggah hadis hasan. Inilah logika aneh yang dipakai oleh Nasibi, yaitu Ibn Taimiyah. Tidak usah heran pemirsa, jika mereka tidak sesuai atau sejalan dengan kaidah-kaidah keilmuan. Karena mekanisme yang mereka gunakan adalah hawa nafsu dan kebencian, bukan berpikir dengan adil. Kebencian dan kedengkian apa yang terdapat dalam diri Ibn Taimiyah terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Apakah ini yang dinamakan Syekhul Islam oleh kelompok Wahabi dengan mengingkari keutamaan yang ada pada diri Ali bin Abi Thalib?